Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah salat subuh Masjid Taklim, Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Membenahi Aqidah, dan ini kita lanjutkan bab terakhir tentang para nabi-nabi beragama Islam. Dan insyaallah nanti dari kajian kita uraikan tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Sudah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya bahwa seluruh nabi-nabi sejak Adam alaihissalam disempurnakan tauhidnya, akidahnya di zaman Nabi ketika Ibrahim alaihissalam. Maka beliau disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, berletak dasar akidah. Maka seluruh keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari garis Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan seterusnya sampai Isa alaihissalam beragama Islam. Semua nabi-nabi Islam. Dan kita uraikan pula bahwa Bani Israel beragama Islam. Nabi Musa beragama Islam. Dan terakhir kita akan menguraikan tentang Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Isa al-Masih, putra Maryam, di surah Al-Maidah ayat yang ke-111. Wa id awhaitu ilal hawariyin. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan, aku wahyukan kepada Hawariyin, itu para pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika itu Allah berfirman melalui Nabi Isa, an aminu bi wa bi rasuli. Allah firmankan kepada para pengikut Nabi Isa, hai kaum Hawariyin, pengikut Nabi Isa, berimanlah kalian kepadaku dan kepada Rasulku. Siapa Rasul yang dimaksud? Isa alaihissalam. Qalu, maka para pengikutnya, yaitu para pengikut Nabi Isa, kaum Hawariyin berkata, amanna washhad bi annana muslimun. Pengikut-pengikut setia Nabi Isa mengatakan, kami beriman dan kami bersaksi bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan disaksikan oleh Rasul Isa alaihissalam, kami muslim, kami berserah diri. Dari sini jelas bahwasanya kaumnya Nabi Isa, yaitu Hawariyun yang setia, beriman kepada Allah, menolong agama Allah, menolong Islam, menjadikan Isa sebagai Rasul, bukan sebagai anak Tuhan. Berarti Nabi Isa beragama Islam, umat setianya beragama Islam. Kita pun demikian, Allah perintahkan beragama Islam.
Nabi Isa alaihissalam pun telah mengabarkan kepada kaumnya, kepada umatnya, kelak sepeninggalku akan ada nabi penutup setelahku yang namanya Ahmad. Dan itu disampaikan pula kepada kaumnya, sebagaimana Allah firmankan di surat As-Saff, surat 61 ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, ya bani Israel inni rasulullah ilaikum, hai bani Israel, aku ini utusan Allah untuk kamu semuanya. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan seluruh kitab-kitab dan yang seluruh apa yang telah Allah wahyukan sebelumnya. Dan di sini dikatakan bahwasanya minat Taurat, dari segala kitab isi Taurat dibenarkan isinya di dalam Injil. Wa mubasysyiran bir rasul, dan aku memberikan kabar gembira dengan datangnya nanti seorang rasul, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang akan datang setelahku namanya adalah Ahmad, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kecilnya adalah Ahmad. Ahmad sifatnya, Muhammad orangnya. Jadi Muhammad memiliki sifat Ahmad, dan inisialnya sudah disampaikan, namanya Ahmad, orang yang memiliki sifat yang mulia. Apakah setelah datang Nabi Muhammad kemudian umatnya Nabi Isa yang mengaku dirinya Nasrani menerima Islam? Tidak. Falamma jaa, maka ketika telah datang kepadanya bayyinah, yaitu keterangan yang nyata, apa yang terjadi? Mereka bukannya menerima kebenaran Islam, menerima kebenaran Taurat, tapi mereka mengikuti hawa nafsu, bahkan menuhankan Nabi Isa. Padahal Allah tidak perintahkan Isa sebagai anak Tuhan. Yang Allah perintahkan adalah Isa Abdullah, yaitu hambanya Allah, hamba dari hamba perempuannya Allah, yaitu putri-putranya Maryam. Dan Nabi Isa diperintah pula oleh Allah sholat, zakat, berbakti kepada ibunya. Mungkinkah anak Tuhan harus berbakti? Mungkinkah anak Tuhan harus sholat? Mungkinkah anak Tuhan harus puasa, harus zakat? Maka di surat Maryam, surat 19, ayatnya, ayat yang dari ayat yang ke-30, Abi Isa putra Maryam berkata, qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyyan. Nabi Isa berkata kepada umatnya, aku ini hamba Allah, aku ini utusan Allah. Ataniyal kitab, Allah datangkan kepadaku, sesungguhnya Allah memberikan kepadaku kitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyyan, dan Allah jadikan aku seorang nabi, bukan yang disembah tetapi yang diikuti syariat. Aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan, dan di ayat ke-31-nya Allah jadikan aku seorang yang diberkahi. Ainama kuntu, dimanapun aku berada. Wa asani, dan Allah telah wasiatkan kepadaku bisalah wa zakah ma dumtu hayya. Aku diperintahkan oleh Allah salat, aku diperintahkan oleh Allah zakat sepanjang aku masih hidup. Kalau begitu Nabi Isa hamba Allah atau anak Tuhan? Hamba Allah, tidak punya istimewa apapun sebagai makhluk. Hanya beliau seorang Rasul yang diutus menyampaikan risalah. Seorang Rasul yang diutus menyampaikan risalah. Buktinya diwasiatkan oleh Allah, disuruh sholat, disuruh zakat, dan beribadah sepanjang hidupnya. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, di ayat yang ke-32-nya. Dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku. Jelas ibunya beragama Islam, Nabi Isa beragama Islam. Perintah Allah untuk berbakti pada orang tua. Sebagai umat Islam disuruh berbakti pada orang tua.
Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak pernah menjadikan aku seorang yang jabbar, seorang yang sombong, seorang yang angkuh, dan bukan pula orang yang syaqiyya, yang celaka, yang menganggap dirinya sebagai anak Tuhan. Celaka. Karena Allah itu Ahad, Allah itu Esa. Maka dari sini jelas bahwasanya Nabi Isa beragama Islam dan wajib kita yakini itu. Maka ketika Allah membandingkan tentang orang-orang beriman sekarang umat Nabi SAW, ketika disuruh menolong agama Allah, menolong Allah, sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya Hawariyin di ayat terakhir dari surat As-Saff, surat 61 ayat terakhir, ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kamu penolong-penolong Allah, itu penegak agama Allah, penegak aturan-aturan Allah, menolong Allah, yakni menolong menegakkan syariat Allah. Karena kamu sudah menjadi orang yang beriman. Kama qala al-hawariyun, sebagaimana ketika Hawariyun berkata, kama qala Isa bin Maryam lil Hawariyin, sebagaimana Isa bin Maryam ketika berkata kepada Hawariyin, man ansari ilallah, Nabi Isa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, hai kaum Hawariyun, siapa yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan Islam? Apa kata pengikutnya? Qala al-Hawariyun, maka kaum Hawariyun, pengikut setianya Nabi Isa, mengatakan apa? Nahnu ansarullah, kami akan menolong Allah, yaitu menolong agama Allah, menegakkan syariat Allah. Kami akan mengikuti dakwahmu ya Isa dan menolong Islam, menolong agama Allah. Apakah setiap Bani Israel dari kalangan umat Nabi Isa beriman? Ujung ayatnya Allah katakan, fa'amana ta'ifatum min Bani Israel, sebagian kecil dari Bani Israel beriman, sebagian besar tidak beriman. Wa kafara ta'ifah, sebagian lagi kufur pada Allah. Maka nanti pada akhirnya fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim, Allah pasti akan memenangkan orang-orang yang beriman atas musuh-musuh mereka. Fa'asbahu zahirin, pasti umat Islam akan dimenangkan oleh Allah. Pasti umat Islam mampu mengalahkan musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang kafir. Maka dari ayat ini jelas Isa beragama Islam, pengikut setianya beragama Islam. Hanya kaum Bani Israel yang durhaka tidak mau menerima Isa sebagai nabi, tetapi dia hanya menerima Isa dianggap sebagai anak Tuhan. Wallahu a'lam. Itulah yang terjadi. Keengganan mereka untuk menerima Islam, keengganan mereka karena mereka begitu benci dengan Islam. Salah satu sebab kenapa begitu benci dengan Islam, sebab yang mengajarkan Islam itu anaknya bekas budak. Anaknya bekas siapa itu? Ismail anaknya siapa? Bekas budak. Istrinya Nabi Ibrahim yang dimerdekakan dari budak, yaitu Hajar, yang ketika itu budak, hadiah dari Raja Mesir, diberikan kepada Ibrahim dan Sarah, kemudian dimerdekakan oleh Ibrahim dan Sarah, lalu melayani Ibrahim dan Sarah, lalu diperintah Allah untuk dinikah, bekas budak dinikah. Maka dikatakan Ismail itu bekas budak, anaknya bekas budak, gak pantas jadi nabi. Makanya siapa golongan yang paling benci kepada Islam, yang gak pernah ridho dengan Islam? Yahudi dan Nasrani, Pak. Allah katakan di Al-Baqarah 120, walan tardo ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak pernah akan ridho kepada umat Nabi SAW, umat Islam,
hatta tattabi'a millatahu, kecuali kalau umat Islam mengikuti millah mereka, mengikuti ajaran agama mereka, bukan lagi mengikuti Islam. Meskipun Anda beragama Islam, tapi jangan ajaran Islam, ikuti millah mereka. Itu. Maka Allah katakan, qul inna huda hudallah, sesungguhnya katakanlah petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Wala in tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm, maka siapa yang mengikuti mereka, keinginan hawa nafsu mereka, setelah datang kepadamu ilmu pengetahuan kebenaran tentang Islam, malakum min dunillahi min wali wala nasir, bagi kamu yang tidak mau menerima Islam, tidak mau berislam, gak ada pelindung, gak ada penolong, gak ada wali, gak ada penolong selain daripada Allah. Maka ini jelas bahwasanya Islam itu adalah agama para nabi-nabi, dan nabi-nabi terdahulu diperintahkan untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini penggalan dari surat Al-Maidah ayat 44, yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu, yang dengan kitab itu para nabi-nabi berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang-orang Yahudi. Artinya apa? Seluruh nabi-nabi Islam, orang-orang Yahudi sesungguhnya harusnya mengikuti ajaran para rasulnya, yaitu Islam. Tapi mereka tidak mau mengikuti agama. Kenapa? Ketengganannya, keingkarannya, kebenciannya terhadap Islam. Maka Allah biarkan mereka di dalam kesesatan, mereka biarkan di dalam kerugian. Dan siapa yang sesat, siapa yang rugi? Diri-diri mereka sendiri. Jadi di sini Allah juga berfirman tentang Ratu Saba di surat An-Naml surat 27 ayat yang ke-44. Ketika apa? Ratu Saba mendapat dakwah dari Nabi Sulaiman, maka Ratu Saba menerima, mengakui keburukannya, mengakui kesesatannya, dan beriman kepada Allah. Di sini diabadikan di ayat 44, Rabbi inni dhallamtu nafsi, ya Allah ya Rabbku, sesungguhnya aku telah banyak berbuat zalim terhadap diriku. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku berserah diri, aku Islam bersama Sulaiman. Kepada siapa? Kepada Allah Islamnya, lillahi rabbil alamin, yaitu berserah diri kepada bersama Sulaiman kepada Allah Rabbul Alamin. Penjelasan di dalam kitab yang sedang kita bahas ini dari ayat-ayat tadi, penjelasannya di halaman 299. Islam adalah agama para nabi semuanya, dan ia adalah berserah diri kepada Allah semata. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan kepada selainnya, maka dia musyrik. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan kepada selainnya, berarti kepada Allah juga, kepada selain Allah juga, maka ia musyrik. Barang siapa tidak berserah diri kepada Allah, bahkan berserah diri kepada selainnya, maka ia kufar, yang musyrik, yang kafir. Dan mereka termasuk orang-orang yang sombong. Maka semua orang-orang musyrik dan semua orang-orang kufar adalah orang yang sombong, yang menolak kebenaran, menolak beribadah kepada Allah. Itu semua telah ditetapkan kufar. Maka orang yang sombong terancam tidak akan masuk surga. Bagaimana kesombongan itu? Yang tidak menerima Allah. Bagaimana umat Islam? Adakah yang sombong? Dia terima Islam, tapi ada kesombongan pada umat Islam. Apa sombongnya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Qultu, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, inna ar-rajul yuhibbu thawban hasanan wa nahdan hasanan. Bagaimana kalau ada seseorang yang suka pakaian yang bagus, ada seseorang suka pakai sepatu bagus, ada orang punya kendaraan bagus? Bukankah mereka itu bisa sombong? Bukankah mereka orang yang sombong?
Rasul menjawab apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah itu suka keindahan. Orang yang berpakaian bagus, indah, dan itu kemampuannya, dan itu didapatkan dari harta yang halal, bukan untuk pamer-pamer kekayaan. Itu bukan sombong. Yang punya kendaraan bagus, mungkin membangun rumah bagus, selama itu dari yang halal dan itu sebagai syukur pada Allah, itu bukan sombong. Apa itu kalau gitu sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong bagi umat Islam adalah menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Datang kebenaran tapi menolak. Dan ghamtun nas, menganggap remeh manusia. Seakan-akan manusia, saya lebih baik dari dia. Suka merendahkan orang lain. Itu yang disebut sombong. Maka berserah diri berarti hanya menyembah kepada Allah semata, mentaatinya semata, mentaatinya dalam setiap saat dengan menjalankan apa yang dia perintahkan pada saat tersebut. Bila Allah memerintahkan sholat menghadap Masjidil Aqsa di awal Islam, maka hadap Masjidil Aqsa. Ketika Allah perintahkan berpalinglah ke Masjidil Haram, hadapkan ke Masjidil Haram. Ketundukan, kepatuhan yang sempurna. Dan apapun yang Allah perintahkan, laksanakan. Apapun yang Allah larang, tinggalkan. Itulah jawaban orang yang beriman yang Islam yang benar. Sami'na. Termasuk maaf, kita umat Nabi Muhammad disyariatkan apa? Salah satu syariat di 10 pertama Zulhijjah, bukan sekedar puasa, berbuat kebaikan. Karena 10 awal Zulhijjah adalah termasuk hari-hari 10 awal yang amal ibadah lebih baik dari seluruh amal ibadah yang lain. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalis salih fihinna ahabba ilallah min hadhil ayyamil ashr," yakni awal ashr Zulhijjah. Tidaklah ada hari-hari di mana amal-amal soleh sangat dicintai oleh Allah. Amal soleh yang dilakukan pada hari-hari itu, yaitu pada hari 10, yaitu hari 10, itu 10 awal Zulhijjah. Seorang bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah?" Apakah lebih baik dari jihad fi sabilillah? Rasulullah mengatakan, "Qala wala jihad fi sabilillah." Ya, meskipun jihad fi sabilillah, lebih baik amal ini. Illa rajulun kharaja min baitihi bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji' bi syai'in. Kecuali seorang laki-laki keluar dari rumahnya, membawa hartanya, membawa jiwanya, maju ke medan perang dan mati di medan perang, tidak kembali membawa harta dan membawa dirinya, mati di medan perang. Itu yang bisa mengalahkan keutamaan amal sepanjang 10 awal Zulhijjah. Sampai apa? Jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkan, kecuali yang mati syahid di medan perang. Saya bertanya, adakah kemungkinan bisa mati syahid di medan perang di 10 awal Zulhijjah? Ada kemungkinan? Tidak. Kenapa? Pertama, dilarang berperang di bulan-bulan haram. Ketika Allah turunkan surat Al-Baqarah 216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu sangat tidak kamu sukai, perang itu kamu benci. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum, boleh jadi kamu membenci sesuatu, kamu tidak suka sesuatu, tapi itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, boleh jadi sebaliknya, kamu mencintai sesuatu tapi itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang lebih tahu Allah sementara kamu tidak tahu. Dalam ayat ini diwajibkan perang. Inilah setelah turun
ayat ini perintah perang diperintahkan oleh Allah bertepatan. Perang yang pertama terjadi di tahun ketiga Hijriah di bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan. Itulah perang Badar Kubra. Kemudian setelah terjadi perang Badar, ada perjanjian Hudaybiyah, di mana salah satu isi perjanjian selama 10 tahun tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada boikot, tidak boleh ada penyerangan, tidak boleh mengkhianati perjanjian, dan beberapa poin-poin tertentu. Apa yang terjadi? Ternyata orang-orang musyrik tetap mengkhianati perjanjian itu. Sehingga tahun berikutnya di bulan Syawal terjadilah perang Uhud. Pada bulan berikutnya terjadilah perang Khandaq. Tapi semuanya bukan di bulan haram. Apa yang terjadi ketika itu? Di saat itu orang-orang kufar setelah terjadi peperangan itu terus memboikot orang-orang muslim di Madinah. Perdagangan tidak boleh melewati Madinah. Banyak orang-orang muslim yang belum mampu hijrah dianiaya, disiksa di Mekah. Orang-orang muslim di Madinah merasa gusar, merasa marah. Maka minta, ya Rasulullah, kita perangi mereka. Mereka berlaku zalim, mereka mengkhianati kita. Tapi pas berkebetulan itu di bulan-bulan haram. Rasul tidak menjawab pernyataan mereka. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak mau memerangi mereka? Sedangkan kita di atas kebenaran, mereka di atas kesesatan. Allah memerintahkan kita, qatilul musyrikina kafa, perangi orang musyrik semuanya. Maka apakah engkau tidak mau perang karena ini bulan-bulan haram? Rasul tidak bisa menjawab. Apakah bulan haram itu haram perang ya Rasulullah? Rasul tidak bisa menjawab. Karena Rasul menjawab berdasarkan wahyu. Maka Rasul menunggu wahyu. Turun ayatnya, ayat ke-217 di awal ayat. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bulan-bulan haram. Apa hukumnya perang di bulan haram itu? Apa jawab Allah? Qul, Muhammad katakan kepada sahabatmu yang bertanya tentang bulan haram, bahwasanya mereka ingin perang di bulan haram. Dijawab oleh Allah pertanyaan para sahabat melalui wahyu. Sampailah pada Rasul. Rasul menyampaikan kepada sahabat, qitalun fihi kabir. Berperang di bulan-bulan haram itu dosanya sangat besar. Maka seluruh perbuatan dolim di bulan haram dosa besar. Apa bulan haram itu? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW bersabda, Inna zaman qad istada'atihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanati 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya zaman terus berputar sejak Allah ciptakan langit dan bumi, dan Allah sudah tetapkan setiap tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Salasun mutawaliyatun, yang 3 berturut-turut. Bulan lalu Zulqa'dah bulan 11, wa Zulhijjah bulan Zulhijjah bulan 12, wa Muharram bulan Muharram bulan 1, wa Rajab syahrul mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu yang keempat bulan ke-7 bulan Rajab, bulan yang Mudhar yang letaknya antara Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban. 4. Dan apa yang Allah perintahkan terhadap 4 bulan ini? Di surat 5 ayat 2 di bagian awal ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wa la syahrul haram wa la al-hadi wa la al-qala'id. Hai orang-orang yang beriman,
Jangan kamu melanggar syiar-syiar Allah, aturan Allah, larangan Allah, syariat Allah. Jangan kamu melanggar haramnya bulan-bulan haram. Jangan dilanggar. Kezaliman di bulan haram jangan kamu perbuat. Jangan kamu melanggar binatang-binatang haji yang sudah kamu temukan. Khalaid, binatang haji orang haji yang sudah diberi tanda, jangan kamu ganggu. Ini binatang kurban sembelihan. Inilah perintah Allah. Lalu apa sih larangannya yang dimaksud dilanggar? Di surat At-Taubah, surat 9 ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan-bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Allah ada 12 bulan. Allah tetapkan 12 bulan. Itu adalah bulan-bulan Hijriah yang diawali dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani sampai dengan bulan Zulhijjah. Dan di antaranya adalah 4 yang diharamkan tadi. Itulah aturan agama yang lurus, itulah agama yang tegak. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu mendolimi dirimu sendiri. Jangan berbuat dolim di bulan-bulan itu. Tapi di ujung ayatnya ada perintah, qatilul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa. Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Artinya, kalau diperangi lebih dulu orang musyrik baru balas. Tapi selama orang musyrik tidak memerangi, tidak memobilisasi perang, kamu jangan mengawali perang. Maka Rasul tidak pernah perang di bulan-bulan haram. Rasul berperang semua di luar bulan haram atas perintah Allah. Tapi Allah cuma katakan di ujung ayatnya, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, Allah hanya bersama dengan orang-orang takwa. Dari sini jelas Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan agar kita berjauh diri dari perbuatan zalim di bulan ini, terutama bulan Muharram, bulan yang paling utama dari 4 bulan haram adalah bulan Zulhijjah. Apa? Karena tadi kata Rasulullah, ada keutamaan di 10 hari awal ibadah amal soleh, apapun amal solehnya lebih dicintai Allah dibandingkan jihad fisabilillah sekalipun. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Seluruh amal kebaikan kita berzikir, kita berdoa, kita bertakbir, kita bertahlil, kita bersedekah, kullu ma'rufin sedekah, dengan bentuk kebaikan apapun, karena setiap kebaikan sedekah. Apapun yang kita bisa lakukan, tadarus Quran, mendengar kajian, dan semua kebaikan-kebaikan, termasuk diantaranya saum. Kenapa? Karena disebut hari adalah subuh sampai dengan maghrib. Sementara kalau handphonenya sepertinya terganggu. Kalau dikatakan malam-malam yang paling utama, di mana Pak adanya Pak? 10 akhir Ramadan. Kalau dikatakan hari-hari yang utama, ayam hari-hari 10 awal Zulhijjah. Kapan dimaksud hari? Subuh sampai maghrib. Kapan disebut malam? Lain, maghrib sampai subuh. Maka kita giat ibadah di 10 akhir Ramadan kapan? Malam. Kita giat ibadah di Zulhijjah kapan? Siang. Maka rangkaian haji semuanya di mana? Gak ada yang malam Pak, siang. Saum di hari apa? Siang atau malam? Siang. Berarti apa amalan ibadah yang terbaik kita bisa lakukan? Siang, diantaranya Pak, 1 sampai 9. Yang mampu, yang gak mampu, bismillah. Jangan tinggalkan Arafah. Karena Arafah hari yang paling utama dari 10 awal Zulhijjah, sebelum puncaknya tanggal 10. Kenapa? Sebab hari Arafah tepat di mana? Hari di mana?
muktamar umat Islam seluruh dunia, Pak. Jutaan manusia tumpah ke Arafah, Pak, demi memenuhi panggilan Allah. Ketika Allah perintahkan di surat 22 ayat yang ke-27, surat Al-Hajj ayat yang ke-27, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa adzin fin nas, serulah manusia, panggilan manusia, adzan kepada manusia bil hajj, untuk menunaikan haji. Orang-orang yang beriman, yang sadar ini kewajiban dan telah mampu, ya'tuka rijalan, niscaya datang meskipun jalan kaki, wa ala kulli dhamir, dan mengendari setiap unta yang kurus, ya'tina min kulli fajjin 'amiq, datang dari penjuru dunia yang sangat jauh. Coba Pak, orang haji dari mana? Dari 5 benua menuju satu titik, Pak. Betul? Naik apa, Pak? Dulu di zaman Nabi naik apa? Jalan kaki dan naik onta. Onta kurus pun sekali punyanya ini. Dan lebih banyak yang jalan kaki, Pak. Semua di jalan-jalan. Maka disebut hajjah, berjalan. Subhanallah. Sekarang naik apa, Pak? Naik pesawat 10 jam meluh terus, pegel banget, sempit pesawat yang padahal enak, bisa tidur, makan 3 hari di pesawat, masih meluh. Gimana dulu Nabi? Madinah, Mekah 400 km lebih kurang. Jangan lihat ada jalan mulus, jalan tol, Pak. Lembah, kemudian padang pasir, gunung bebatuan, yang gak bisa mampir di warteg, Pak. Gak ada warteg, Pak. Dilakukan, Pak, perjalanan cepat Rasulullah 4 hari 4 malam. Kalau perjalanan agak santai 6 hari 6 malam. Bayangkan, Pak, jalan kaki. Pakaian ihram yang dipakai cuma 1 setel, gak bawa berkoper-koper, Pak. Kita kan nikmat banget, Pak. Ya Allah, inilah berarti di saat hari Arafah, Rasul katakan Al-Hajj Arafah, muktamar umat Islam seluruh dunia berkumpul di sana. Yakni orang haji. Dan lebih istimewanya, Pak, Allah tidak bedakan siapapun yang hadir di Arafah. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau majikan, mau pelayan, mau presiden, mau rakyat jelata, mau raja, mau huru barat, mau siapapun, Allah paksa melalui Rasulnya. Ya Muhammad, sampaikan pakaian ihram untuk laki-laki. Apa pakaiannya, Pak? 2 lembar kain berwarna putih tanpa jahit, 1 lembar nutup aurat laki-laki bagian bawah, antara di bawah lutut dan di atas pusat, 1 lembar untuk melindungi bagian atas. Hanya itu. 8, 9, 10, 3 hari. Sama, Pak, gak kelihatan mana raja mana rakyat. Kecuali kalau sekarang, Pak, raja adanya di hotel di Mina, enak, Arafah tempatnya khusus, enak. Kalau dulu gak ada. Rasul dengan rakyat sama, Pak. Fasilitasnya apanya sama. Ini muktamar. Maka Arafah hari di mana banyaknya dibebaskan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari api neraka. Hari Selasa tadi telah disampaikan ada kajian, ikuti kajian. Kalau nggak ada kajian, ba'da salat zuhur itulah waktu wukuf yang paling utama sampai maghrib. Gunakan kita untuk ibadah, berzikir, berdoa, beristighfar, bertakbir. Silakan kita agungkan nama Allah. Perbanyak kita ibadah, jangan molor di siang hari. Beda kalau saum puasa, silakan tidur pada sholat zuhur. Kalau sekarang jangan, nanti tidurnya malam. Inilah dia keistimewaannya. Di situ manasik muktamar, di situ apa namanya? Muktamar umat Islam, Pak. Makanya orang yang saum sehari di bulan itu, di hari itu, bagaimana nilainya? Nilainya seperti, gak ada sepertinya, tapi nilainya adalah sebagai penggugur dosa-dosa. Abu Qatadah ketika itu bertanya kepada Nabi, hadis sahih riwayat Imam Muslim, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaum yaum Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang saum hari Arafah, yukaffiru sanati ma baqiya wal madiyah, semoga menghapuskan kesalahan dan dosa setahun yang lalu sampai setahun yang akan datang. Bagaimana? Katanya ada dalil yang
mengatakan puasa 1 hari di bulan Zulhijjah di 10 awal nilainya seperti puasa 2 bulan. Itu bukan hadis. Itu pendapat salafus saleh yang bernama Hasan al-Basri. Siapa yang berpuasa di awal Zulhijjah 1 hari, nilainya seperti 1 hari seperti 2 bulan. Itu pendapat, tapi tidak ada keterangan dari Nabi. Yang jelas keutamaannya berlipat ganda. Dan yang Allah jamin, satu amal ibadah berapa pahalanya? Dibalas 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Yang penting ikhlas, persiapkan diri kita. Kita hari ini telah memasuki hari ke-6, besok Ahad hari ke-7, hari Senin hari ke-8, hari Selasa hari ke-9. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan tinggalkan sahur dan amal ibadah sebaik-baiknya. Kita bisa bertakbir dengan takbir muqayyad, takbir yang biasa kita kumandangkan di saat Idul Fitri dari sejak hari Arafah, bahkan sebagian ulama dari sejak tanggal 1 boleh kita kumandangkan. Perbanyak zikrullah, berdoa, beristighfar, beribadah, dan apapun kebaikan itu paling dicintai Allah di 10 awal. Dan puncaknya adalah hari sembelihan, hari kurban. Siapa yang wajib kurban, Pak? Di dalam surat, di surat Al-Kautsar, surat 108 perintah. Di surat 22, surat Al-Hajj ayat 34 perintah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika, maka sholatlah kamu untuk Rabbmu, ikhlas karena Allah, dan berkurbanlah. Perintah sholat di ayat ini digandeng dengan kurban. Satu-satunya ayat yang memerintahkan sholat dan kurban digandeng. Kalau sholat hukumnya wajib, ada perintah anhar, berkurban, apa hukumnya? Wajib. Tapi kalau Allah bebankan suatu kewajiban terkait dengan materi mal, itu wajibnya tidak mutlak. Bapak Ibu, zakat wajib enggak? Wajib. Mutlak? Tidak. Siapa yang wajib? Bagi yang mampu, yang kaya. Apa kategori kaya? Hartanya setelah sampai nisab. Nisabnya setara dengan 20 dinar. 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. Siapa yang hartanya telah sampai 85 gram emas? Berapa sekarang 85 gram emas? Ya, sekitar 200 juta lebih kan? Kalau harta Anda sudah 200 juta, telah mencapai haul 1 tahun, wajib zakat tiap tahun berulang selama sampai nisab. Wajib. Jadi apa hukum zakat? Wajib bagi yang kaya, yang telah sampai nisab. Apa hukumnya haji? Wajib bagi yang mampu, istita'ah, mampu secara harta, punya ongkos untuk berangkat, punya bekal untuk diperencanakan, punya bekal yang ditinggalkan kepada keluarga. Istita'ah. Kemampuan orang beda-beda, kemampuan negara beda-beda. Kenapa? Masing-masing ONH beda-beda kan? Di kita mampunya yang ONH biasa, ONH biasa. Berapa sekarang? Sekitar 60 juta. Yang mempunyai plus sekitar 250 sampai 300 juta plus. Yang mempunyai furoda 500 juta lebih furoda. Yang penting punya kemampuan berangkat sebagai ketundukan pada Allah. Termasuk ibadah kurban, wajibnya untuk siapa? Yang mampu. Meskipun ayatnya tidak mengatakan yang mampu, Pak. Coba kita lihat ayatnya, surat 22 ayat 34. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat tetap telah disyariatkan penyembelihan kurban. Syariat, Pak. Kalau ada syariat, wajibkah hukumnya? Wajib. Untuk apa? Liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Sebagai rasa syukurmu kepada Allah atas rizki binatang ternak yang Allah kasihkan kepada kamu. Fa ilahukum ilahu wahid. Maka kalau kamu meyakini Allah adalah Allah yang ahad, Tuhanmu adalah ilah yang ahad, falahu aslimu, hendaklah kamu Islam, tunduk patuh pada Allah, berserah diri pada Allah.
ujung ayatnya Allah katakan, wa basyirin muhbitin, sampaikan kabar gembira khusus untuk orang yang tunduk dan patuh. Itulah Islam. Kita beragama Islam, agama Nabi kita SAW dan agama seluruh para nabi. Maka hendaklah kita berkurban. Tapi di dalam keterangan, kurban itu karena kaitannya sama harta, berarti sama dengan zakat, sama dengan haji. Yang mampu tidak mutlak. Beda dengan sholat. Sholat itu siapa yang wajibkan? Mutlak apa tidak? Orang kaya, orang miskin, orang lumpuh, orang sakit, orang sehat, orang susah, orang beban, semua wajib tanpa mampu. Kecuali keringanan, nggak mampu berduduk, nggak mampu berdiri, duduk, nggak mampu duduk, berbaring, nggak mampu berbaring, isyarat, nggak mampu isyarat, disolatin. Jangan sampai ada disolatin, tapi sepanjang hidup nggak sholat. Maka di sini turunlah hadis dari Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Imam Hakim. Dan sepakat para ulama ini hadis yang sahih. Rawi-rawinya qawi, orang-orang yang terpercaya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa yang baginya di waktu Idul Adha ada kelapangan rizki, keluasan rizki. Zarah yang dimaksud lapang rizkinya, mampu beli kurban. Walam yudhi, tapi tidak mau kurban. Apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana, maka hai umatku, kalian yang mampu kurban tapi tidak mau kurban, jangan mendekati tempat sholat kami. Silahkan pergi, gak usah sholat ke sini. Diusir oleh Nabi. Maka sebagian ulama mengatakan sunnah muakkad, sebagian ulama mengatakan wajib bagi yang mampu, jumhur ulama mengatakan wajib bagi yang mampu, karena ada ancaman. Apapun hukum, ini mengatakan sunnah muakkad, ini wajib yang mampu. Kalau kita benar-benar Islam, tunduk kepada Allah, mampu, sebaiknya ada orang ngomong, Pak Ustaz, saya boleh nggak tahun ini nggak kurban? Kenapa Pak? Tahun ini pengeluaran saya banyak banget. Bulan lalu anak saya sekolah Pak di universitas 200 juta Pak. Anak kedua saya SMA, masuk SMA aja Pak 30 juta SMA Pak. Yang paling kecil sih SD, nggak apa-apa, anak saya 3 Pak. Dan pengeluaran saya banyak Pak. Belum cicilan mobil saya Pak, 2 cicil tiap bulan lebih dari 15 juta Pak. Saya tahun ini nggak kurban dulu, boleh apa enggak? Jadi demi Allah Pak, ini pertanyaan betul-betul Pak. Saya agak sedikit gurau. Kalau kurban itu yang perintah saya, boleh, nggak apa-apa Pak. Ustaz gimana sih? Yang nyuruh kurban saya atau siapa? Ya Allah lah. Bapak hambanya siapa? Ya hamba Allah. Bapak Islam. Kekayaan Bapak masih ada berapa Pak? Ya Alhamdulillah sih Pak, rezeki saya lancar. Nggak mau kurban? Ya maksud saya tanya, boleh nggak kalau tahun ini nggak kurban? Saya tunjukkan dari Bapak, silakan Anda nggak korban, tapi jangan salahkan Rasul ketika Anda diusir dari Telaga Kausar. Suhtan. Pergi kamu sana, Jadi maaf, perhatikan ini Pak. Yang namanya kurban bukan giliran. Tahun kemarin udah, tahun ini libur dulu. Itu bukan. Kewajiban bagi yang mampu. Dan yang dinilai oleh Allah bukan berapa banyak kurbanmu, berapa besar kurbanmu, minimal 1 ekor. Kalau mampu lebih, silakan. Dan jangan membanggakan binatang kurban Anda. Segede apa, sebesar apa, enggak dilihat oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Allah? Di surat 22 ayat ke-37. Layyanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali yang akan sampai kepada keridhaan Allah dari binatang-binatang kurbanmu bukan gedenya binatang kurban. Ada kisah dulu waktu kecil, guru-guru kita ngomong, kalau kurban itu yang gede, kambing yang gede. Kenapa?
biar nanti dinaikin kuat. Naik kemana? Naikin menuju Shiratal Mustaqim jadi selamat. Oke, lah kalau sapi bertujuh syarikat gimana? Kasihan sapinya dinaikin 7 orang kan? Makanya jangan sapi, kambing aja. Salah pemahaman Pak. Bahkan kalau perlu, kalau kambing, jangan kambing Jawa gak ada bulunya, kambing domba bulunya banyak, tiap satu bulu dapat 1 pahala. Yang gede yang sehat, biar ketika disembelih darahnya makin banyak, pahalanya makin besar. Ternyata betul Pak, ada hadisnya Pak, tapi maudhu palsu. Yang dinilai dari kurban gedenya, darahnya mengalirnya, banyaknya bulunya, maka kurban-kurbanmu akan dinaikinya. Hadisnya mungkar. Tapi ini dipahami, diamalkan, Pak, diyakini. Allah katakan apa tadi? Sekali-kali yang sampai kepada keridhaan Allah dari binatang kurbanmu, bukan dagingnya, bukan gedenya binatang kurbanmu, bukan darah-darah yang mengalir, bulu-bulu yang nempel di tubuhnya, bukan. Walakin yanaluhut taqwa minkum, yang sampai kepada keridhaan Allah dari binatang kurbanmu, ketakwaanmu, ketakwaan kita. Yang namanya takwa sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Di surat 64 ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah itu sekemampuan kamu. Wasma'u, dengarkanlah. Wa ati'u, taatilah. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Infakkan terbaik untukmu. Allah gak butuh. Wa may yuqashshuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka siapa yang dijaga Allah dari sifat bakhil, sifat kikir, pasti orang itu beruntung. Jadi kalau kita mempunyai 2, ya 2, kenapa tidak 2? Mempunyai 3, monggo. Mempunyai sapi sendiri, ayo, tapi jangan selfie. Nih sapi gue, Instagram, nih kurban gue sapi seekor seorang diri. Ngapain? Tapi yang kayak gitu sekarang banyak Pak. Kayaknya kalau nggak selfie sama sapinya kurang abdol, lalu diperlihatkan. Ya Allah, padahal Rasul sudah memberikan ancaman di hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Man sami'a sami'allahu bih wa man ra'a ra'ahu Allahu bih. Barang siapa yang amal tapi ingin diperdengarkan, Allah perdengarkan, orang itu terkenal, itu orang baik. Barang siapa beramal ingin diperlihatkan, Allah perlihatkan, nanti orang-orang melihat, itu orang yang beramal, tapi nol di sisi Allah, karena dia ingin dapat penilaian dari manusia. Jadi berlaku ikhlaslah. Maka insya Allah apabila kita berkurban dengan ikhlas karena Allah, apa yang kita mampu, berkurbanlah lillah karena Allah. Semoga kurban kita makin kita mendekatkan diri kepada Allah, karena itu adalah bukti sebagai seorang muslim yang tunduk patuh kepada aturan Allah. Maka tadi wabasyiril mu'minin, inilah syariat Nabi SAW yang dibawa kepada kita. Maka dengan turunnya ayat terakhir, kapan Pak ayat terakhir turun? Kapan? Tahun 10 Zulhijjah, tahun 10 Hijriah. Di bulan apa? Zulhijjah. Di hari apa? Arafah. Bertepatan dengan hari Jumat. Umar bin Khattab menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika ada seorang laki-laki Yahudi, pendeta Yahudi berkata, "Ya Amirul Mukminin, hai Umar bin Khattab, ada sebuah ayat Al-Quran yang selalu kalian baca. Andai kata ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, pasti kami jadikan ayat itu turun waktunya, harinya kami jadikan hari raya. Kami agungkan hari turunnya ayat itu." Umar bin Khattab mengatakan, ayat apa itu? Orang Yahudi hafal Pak. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Umar bin Khattab tersenyum. Benar, dan demi Allah aku tahu kapan ayat itu turun. Turun kepada Nabi SAW pada hari Jumat di hari Arafah, ketika beliau sedang wukuf di Arafah. Inilah ayat terakhir. Sejak itu tidak ada lagi ayat turun. Sempurna. Maka dikatakan hari ini kami sempurnakan agama untukmu.
kita memiliki agama yang sempurna. Yang namanya sempurna ditambah atau dikurang atau pas? Pas atau ditambah atau dikurang? Orang yang suka nambah-nambahin agama namanya apa? Pelaku bid'ah. Orang-orang yang suka kurangi agama namanya apa? Ahli kitab. Dikurangi itu orang-orang Yahudi. Bagi kita pasti pas sudah, jangan ditambah, jangan dikurang. Maka Rasulullah melarang yang namanya bid'ah. Itulah Islam, itulah syariat Islam. Apa kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah? Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi faf'alu mastata'tum. Apa yang aku larang kamu mengerjakannya, dan apa yang aku tidak pernah perintah kamu mengerjakannya, fajtanibu, tinggalkan. Wa ma amartukum bihi, tapi apa-apa yang aku perintahkan kamu untuk mengerjakan agama ini, faf'alu mastata'tum, lakukan sekemampuan kamu, lakukan segenap daya dan tenaga kamu. Fa inna ahlaka min qablihim, karena sesungguhnya telah banyak dibinasakan umat-umat sebelum mereka semuanya. Kathratu masail wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, suka banyak debat, menyelisihi nabi-nabi mereka. Umat Islam zaman sekarang paling pintar debat, debat menyelisihi sunnah Nabi. Bahkan terkadang yang di atas sunnah Nabi gimana? Wahabi itu sesat, darahnya halal. Ya Allah, berani benar. Dan demi Allah banyak di negara kita yang begitu benci dengan sebutan-sebutan ini. Kita usah panas, Pak. Mau dituduh apapun kita, yang penting kita tegak di atas sunnah. Karena Nabi telah berpesan, taraktukum amroini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. La dhalaltum abada, siapa yang memegang dua perkara ini selamanya kamu tidak akan sesat. Apa dua ini? Quran, As-Sunnah. Inilah pedoman hidup kita sebagai seorang muslim, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Nabi penutup. Maka di sini sebagai penutup di penggalan surat Al-A'raf surat 7 158 Allah perintah kepada Nabi. Nabi katakanlah, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Hai sekalian manusia, aku ini utusan Allah untuk kamu semuanya. Surat Saba surat 34 ayat ke-28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kemudian juga di surat Al-Anbiya surat 21 ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu ya Muhammad melainkan menjadi utusan sebagai rasul untuk seluruh umat manusia, untuk lil alamin. Dan sebagai penutup di sini penggalan surat 33 surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad SAW bukanlah salah satu bapak dari laki-laki di antara kamu. Tetapi Muhammad itu siapa? Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad SAW adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Maka orang-orang yang telah diberi kitab mengakui adanya Nabi SAW, mereka akan selamat. Tapi siapapun manusia yang pernah diberi kitab dan tidak mengakui Nabi, maka mereka tidak dianggap beragama dan mereka termasuk orang-orang yang sesat. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Afwan agak sedikit panjang. Dengan demikian bab tentang agama para rasul-rasul adalah sama. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti penjelasan di halaman 303 dari kitab kita, yaitu kitab Pembandai Akidah, tentang keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada pagi hari ini semoga membawa manfaat kita. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya,
Yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit hukuman Sabtu depan. Mohon maaf, Sabtu depan tidak ada kajian ya, karena suasana Idul Adha. Ya, sekali lagi pekan depan Sabtu tidak ada kajian. Kembali nanti di bulan Juni oleh Ustaz Ahmad Sujari. Demikian. Tambahan juga bagi yang akan hadir di kajian Selasa hari Arafah, sehubungan dengan ketersediaan kami untuk paket buka puasa Arafah, silakan daftar ke kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.